Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewin Rahma Ramadan dengan NIM 202405010325. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Imran SCMAK. Nah, langsung saja, materi yang pertama itu adalah terkait overview cost accounting. Nah, apa sih itu cost accounting? Jadi, cost accounting atau akuntansi biaya itu merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Fungsi dari cost accounting itu sendiri adalah sebagai database untuk akuntansi manajemen dan keuangan. Akuntansi biaya menyediakan data penjualan dan biaya yang diperlukan untuk laporan keuangan dan informasi tentang persediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait klasifikasi biaya dalam cost accounting. Nah, klasifikasi biaya dalam cost accounting ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya, ini terbagi menjadi biaya produksi dan non produksi. Kemudian berdasarkan perilaku biaya itu terbagi menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban, ini terbagi menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya, di mana objek biaya itu bisa berupa apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait jenis-jenis dari cost accounting. Itu terbagi menjadi 4, yaitu standard cost accounting, activity based accounting, cost volume profit, dan contribution margin. Kemudian selanjutnya adalah terkait penerapan cost accounting sesuai jenis bisnis atau perusahaannya. Nah, penerapan cost accounting ini berbeda di setiap perusahaan, itu tergantung pada jenis produknya. Misalnya pada perusahaan manufaktur itu dia fokusnya untuk menghitung biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya pabrik. Sedangkan pada perusahaan dagang itu fokusnya menghitung biaya pembelian dan biaya operasional. Dan pada perusahaan jasa fokusnya adalah menghitung biaya tenaga kerja dan biaya pendukung layanan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua adalah terkait aturan dan prinsip transaksi perbankan syariah. Yang pertama adalah larangan transaksi barang atau jasa yang diharamkan. Ini artinya tidak boleh ada transaksi yang berkaitan dengan riba, gharar, maisir, kemudian barang-barang haram, serta usaha yang merusak moral dan merugikan orang lain. Kemudian yang kedua ada prinsip penghimpunan dana. Nah, dana dihimpun itu berdasarkan akad yang halal, seperti akad wadiah dan mudharabah. Kemudian prinsip penyaluran dana. Penyaluran didasarkan pada prinsip keadilan dan bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kemudian prinsip jasa keuangan. Nah, semua layanan berbasis akad yang sah itu bebas riba. Dikenakan biaya jasa yang jelas dan wajar. Kemudian tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau paksaan. Dan transaksi itu harus menguntungkan kedua pihak dan halal secara syariat. Baik, kita lanjut lagi pada materi yang ketiga adalah terkait analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama adalah tujuan dari pelaporan keuangan syariah. Ini pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan itu telah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua adalah asas transaksi syariah. Nah, berdasarkan standar akuntansi syariah terdapat beberapa asas utama dalam transaksi syariah, yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Kemudian asumsi dasar dalam akuntansi syariah. Berdasarkan kerangka dasar akuntansi syariah terdapat beberapa asumsi dasar utama, yaitu yang pertama dasar akrual, yaitu transaksi dan peristiwa ekonomi itu diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah kelangsungan usaha. Asumsi ini menyatakan bahwa entitas syariah itu diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak memiliki niat untuk menghentikan atau mengurangi secara signifikan aktivitas usahanya. Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan bank syariah. Nah, selain laporan umum, keuangan bank syariah ini memiliki laporan khusus seperti laporan khusus keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat atau wakaf, laporan investasi terikat, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, kita lanjut pada materi yang keempat adalah terkait cost system dan cost accumulation. Jadi pertama adalah cost system. Cost system atau sistem biaya itu merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur,
dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dari cost system. Ini yang pertama ada sistem biaya aktual, yaitu sistem pembebanan harga pokok dari produk atau jasa saat biaya itu telah ada atau biaya tersebut digunakan. Kemudian yang kedua ada sistem biaya standar, yaitu sistem pembebanan harga pokok dari produk atau jasa sesuai harga pokok sebelum produk atau jasa tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga ada sistem biaya normal, yaitu sistem pembebanan biaya utama sebesar biaya aktual serta biaya overhead pabrik sesuai dasar tarif biaya yang ditentukan di muka. Kemudian yang selanjutnya adalah cost accumulation. Nah, ini adalah proses pengumpulan sistematis semua biaya yang terjadi yang kemudian dikelompokkan menjadi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Kemudian yang selanjutnya adalah proses akumulasi biaya. Yang pertama adalah kumpulkan bukti pengeluaran, kemudian kelompokkan biaya langsung dan tidak langsung, kemudian catat dalam akun biaya, kemudian alokasikan biaya tidak langsung, dan terakhir hitung total biaya dan biaya per unit produk. Baik, selanjutnya kita lanjut pada materi yang kelima adalah terkait job order costing atau harga pokok pesanan. Ini adalah suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Kemudian yang kedua adalah cara menghitung biaya produksi. Ini kita menggunakan rumus dasar, yaitu total biaya pesanan sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya pabrik. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari job order costing ini adalah yang pertama, biaya itu tercatat akurat per pesanan, kemudian mudah menentukan harga jual dan laba per pesanan, dan memudahkan pengambilan biaya dan pengecekan kerugian. Serta kekurangannya adalah pencatatan itu lebih rinci, jadi memakan waktu dan biaya administrasi lebih besar. Kemudian tingkat akurasi itu tergantung ketepatan alokasi biaya tidak langsung. Kemudian kekurangan yang terasa adalah kurang cocok untuk produksi massal atau seragam. Baik, selanjutnya adalah kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu terkait proses costing. Nah, proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang itu secara massal, seragam, dan terus-menerus. Kemudian ciri-ciri dari proses costing ini adalah yang pertama itu produksi itu berjalan terus-menerus, kemudian produk yang dihasilkan seragam atau homogen, biaya yang dikumpulkan itu per departemen dan bukan per pesanan. Kemudian biasanya itu ada 2 atau lebih departemen yang berurutan. Kemudian selalu ada produk yang belum selesai di akhir periode, dan juga laporan utamanya itu adalah laporan biaya produksi per departemen dan bukan kartu biaya pesanan. Kemudian yang ketiga ada elemen biaya dalam proses costing. Nah, ini yang pertama ada biaya bahan baku. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan menggunakan bahan-bahan yang langsung diolah menjadi produk. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang secara langsung mengerjakan proses produksi. Kemudian dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Ini adalah semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya biaya listrik untuk mesin-mesin produksi, penyusutan mesin dan peralatan, biaya perawatan dan perbaikan mesin, gaji supervisor atau mandor produksi, serta biaya asuransi gedung pabrik. Baik, itulah tadi beberapa materi terkait akuntansi biaya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.